Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Cesar Putri Ramadhani, NIM 22116 dari program studi S1 Informatika Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Rumah Sakit Dr. Supra Malang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas computational thinking tahap 5, yaitu penyusunan algoritma dari berbagai permasalahan yang saya temui selama kegiatan magang berlangsung. Latar belakang masalah. Selama magang, saya menemukan berbagai permasalahan nyata seperti AC mati, printer yang rusak atau bermasalah, kabel dan ruang kerja yang tidak tertata dengan rapi, serta kurangnya dokumentasi kegiatan magang. Semua ini saya rangkum dan pecahkan dengan menggunakan pendekatan algoritma sebagai bagian dari computational thinking. Tujuan dan metode. Tujuan saya adalah menyusun solusi yang logis, terstruktur, dan dapat diterapkan langsung di lingkungan magang. Metode yang saya gunakan adalah decomposition untuk memecah masalah, kemudian menyusun algoritma sebagai solusi langkah demi langkah, dan menerapkannya di lingkungan tempat saya magang. Kategori masalah. Di sini permasalahan yang saya temui selama magang, saya kelompokkan ke dalam 8 kategori utama. Yang pertama yaitu fasilitas dan infrastruktur, mencakup aspek-aspek yang memengaruhi kenyamanan dan kelayakan ruang kerja. Yang kedua, teknologi dan perangkat berkaitan dengan dukungan alat kerja digital dan fisik yang digunakan dalam aktivitas harian. Yang ketiga, sistem kerja dan evaluasi, mencakup proses pengorganisasian tugas dan pemantauan kinerja peserta magang. Yang keempat, dokumentasi dan absensi, berhubungan dengan pencatatan kehadiran dan pelaporan kegiatan secara administratif. Yang kelima, komunikasi, mencakup penyampaian informasi, koordinasi tim, serta pemahaman terhadap budaya kerja. Yang keenam, akses dan kebijakan, mencakup pengaturan dan kebijakan internal terkait penggunaan fasilitas dan perangkat kerja. Yang ketujuh, ruang publik, berfokus pada ketersediaan area bersama yang mendukung kenyamanan di lingkungan kerja. Dan yang terakhir, kedelapan, penyimpanan barang, mencakup pengelolaan dan keamanan barang pribadi di lingkungan tempat magang. Setiap kategori memiliki satu contoh kasus yang akan saya bahas. Masalah 1, fasilitas dan infrastruktur. Yang saya ambil di sini masalah AC sering mati. AC sering mati dapat mengganggu kenyamanan kerja dan menurunkan produktivitas. Jadi di sini saya menyusun algoritma atau langkah-langkah solusi penyelesaian. Yang pertama, cek apakah AC menyala. Yang kedua, pastikan remote dan sambungan listrik berfungsi. Yang ketiga, bersihkan filter. Dan yang terakhir, jika memang langkah-langkah di atas sudah dilakukan dan masih mati atau belum bisa bekerja dengan baik, maka hubungi teknisi. Masalah yang kedua, teknologi dan perangkat. Saya mengambil masalah printer yang sering bermasalah. Printer yang sering bermasalah dapat menghambat proses cetak dokumen penting dan memperlambat alur kerja. Di sini saya menyusun algoritma atau langkah-langkah solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama yaitu catat frekuensi kerusakan, yang kedua cek kabel dan sistem printer, yang ketiga update driver jika perlu, dan yang terakhir ganti perangkat bila sering rusak. Masalah yang ketiga yaitu sistem kerja dan evaluasi. Di sini saya mengambil masalah tidak ada sistem evaluasi bagi anak magang. Sangat sulit memantau perkembangan dan kinerja yang tidak terstruktur. Jadi di sini saya menyusun algoritma atau langkah-langkah penyelesaian masalah. Yang pertama, gunakan
Trello atau Notion untuk daftar tugas, yang kedua buat deadline mingguan, yang ketiga tetapkan mentor, yang terakhir lakukan evaluasi tiap minggu. Masalah keempat, dokumentasi dan absensi. Di sini saya mengambil masalah absensi masih manual dan tidak terdokumentasi dengan baik. Absensi yang manual rawan data tidak valid atau data yang dimanipulasi. Jadi di sini saya menyusun algoritma atau penyelesaian masalah. Yang pertama, ganti dengan Google Form absensi yang sekarang sering digunakan. Yang kedua, sinkronkan dengan Google Sheets. Yang terakhir, share link di grup magang. Masalah selanjutnya, komunikasi. Kurangnya briefing mingguan dan budaya kerja tidak tersampaikan. Kurangnya briefing mingguan menyebabkan miskomunikasi dan kebingungan bagi anak magang. Jadi di sini saya menyusun algoritma atau solusi langkah-langkah yang dapat menyelesaikan permasalahan ini. Yang pertama, usulkan briefing mingguan ke pembimbing. Yang kedua, gunakan grup WhatsApp atau Telegram untuk komunikasi rutin. Yang ketiga, catat hasil briefing dalam bentuk notulen. Yang keempat, minta pembimbing menjelaskan budaya kerja kantor atau lingkungan magang. Yang kelima, catat poin penting dari penjelasan tersebut. Yang keenam, buat dokumen budaya kerja yang ringkas dan jelas. Yang ketujuh, bagikan dokumen ke semua anak magang. Yang kedelapan, evaluasi penerapan budaya kerja secara berkala. Masalah yang keenam, akses dan kebijakan. Saya mengambil masalah dilarang membawa laptop atau smartphone pribadi ke lingkungan magang atau kantor. Ini menghambat produktivitas jika tidak ada alat kerja yang cukup atau yang memadai. Jadi saya menyusun algoritma untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yang pertama, ajukan izin tertulis ke pembimbing magang dengan alasan-alasan yang jelas. Yang kedua, gunakan PC kantor jika memang langkah pertama tidak diizinkan. Masalah yang ketujuh, ruang publik. Tidak ada ruang tunggu atau ruang istirahat yang layak bagi anak magang. Ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan saat menunggu jadwal kerja atau jam istirahat. Jadi di sini saya menyusun langkah-langkah solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama, ajukan izin untuk menggunakan ruangan atau pengajuan tempat tunggu dan istirahat. Yang kedua, identifikasi sudut kosong kantor. Yang ketiga, sediakan kursi dan meja sederhana. Yang keempat, buat area khusus magang di jam istirahat. Masalah ke-8 yang terakhir, penyimpanan barang. Saya mengambil masalah tidak tersedianya loker untuk penyimpanan barang pribadi bagi anak magang. Jadi barang-barang anak magang sering ditaruh sembarangan dan rawan hilang. Jadi saya menyusun solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yang pertama, sediakan rak atau loker terkunci. Yang kedua, hindari membawa barang-barang berharga bagi anak magang. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari penyusunan algoritma ini, saya menyimpulkan bahwa permasalahan di lingkungan tempat magang bisa diselesaikan dengan pendekatan yang sistematis. Computational thinking sangat membantu saya berpikir logis, menyusun solusi bertahap, dan menerapkannya dalam konteks nyata. Sekian presentasi saya tentang computational thinking tahap 5, penyusunan algoritma untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di tempat magang. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.